Vino, tolong aku. Guru sudah nggak tahan lagi. Vino, kalau ditusuk lagi, rohku bisa hancur. Guru Diana, namamu terkenal di dunia gelap sebagai Dewi Racun Seribu Wajah. Aku baru mulai menusuk jarum menyalurkan energi. Kenapa kamu sudah minta ampun? Vino Atmaja, anak angkat keluarga Atmaja yang misterius. Dasar nggak tahu diri. Energimu ini sangat kuat dan panas. Mirip api kecil yang menusuk tubuhku. Guru Diana, Dewi Racun Seribu Wajah, ahli menyamar dan pakai racun buat membunuh. Bertahanlah sebentar, tinggal satu tusukan lagi. Kamu... Jangan pegang bagian itu. Cukup, Vino. Hari ini, sampai di sini. Guru Gita, kaisar obat suci, punya ilmu medis tertinggi, bisa hidupkan orang mati dan sembuhkan luka. Guru Gita, Guru sudah menjaga Diana sekian lama, sekarang giliran kami. Guru Tiara, Dewi Bela Diri, menguasai dunia dengan jurus-jurus kuno. Guru Sinta, Ratu Dunia Bisnis, punya strategi hebat, menguasai bisnis dengan tangan besi. Guru Ola, seorang bintang besar, paham membaca wajah, dan mengintip hati manusia untuk bertahan. Benar. 5 tahun yang lalu, kakak angkatmu mabuk dan menabrak orang sampai mati. Kamu dijadikan pengganti. Kami berlima, ajarkan kamu ilmu. Kamu itu sangat pilih kasih. Vino, jangan dengar mereka. Para guru ini sebenarnya peduli sama kamu. Dasar nggak tahu diri. Kamu salurkan racun naga lagi. Hati-hati, aku bisa masukkan serbuk dewa mabuk ke tubuhmu. selama 5 tahun ini aku berlatih salah satu jurus naga 9 langit. Di tubuhku timbul racun naga. Kalau bukan karena kelima guru yang izinkan racun ini masuk tubuhku, kemungkinan aku sudah mati meledak. Vino, menyalurkan racun bukan solusi. Begitu kamu keluar penjara, harus segera temukan roh istimewa 9 wanita. Berlatihlah sama mereka, baru kamu bisa sembuh. Aku mengerti. Tapi roh istimewa itu sangat langka. Butuh 9 orang. Aku cari di mana? Kamu segera bebas. Ini batu penguji roh. Bantu buat cari roh khusus. Juga bantu buat berlatih. Aku berterima kasih pada guru Gita. Vino, guru Gita suruh kamu cari 9 roh. Kamu jangan terlalu serius. Ingat, 4 saja sudah cukup. Tapi guru Gita bilang harus 9 baru bisa sembuh. Aku bilang 4 saja. Memangnya kami bukan wanita. Sana pergi. Guru Gitamu masih ada pesan yang disampaikan. Ingat, 4 orang. Kalau lebih 1 saja, aku gak akan tinggal diam. Ilmu seumur hidup kami diajarkan ke kamu. Kamu mewarisi 5 keluarga. Masa depanmu cemerlang. Begitu keluar penjara, pakai ilmunya dengan bijak. Balas dendam sepuasnya. Ingat, kamu bukan ikan kecil lagi. Kota Jinara ini bahkan seluruh negeri akan terguncang karena kamu. Terima kasih banyak atas didikan kalian. Aku nggak akan pernah melupakannya selamanya. Naga tersembunyi selama 5 tahun itu. Sekarang keluar mengguncang dunia. Naga tersembunyi selama 5 tahun itu, sekarang keluar mengguncang dunia. Naga tersembunyi selama 5 tahun itu, sekarang keluar mengguncang dunia.
Ayah, dananya kurang triliunan. Kakek bilang siapa yang bisa mengatasinya, dia yang jadi kepala keluarga. Gampang kalau cuma ngomong. Bank sudah hentikan pinjaman. Kekurangan sebanyak ini, gimana cara menutupnya? Hadi, aku dengar keluarga Gunadi di kota Jinara yang putrinya Rani berwajah rusak itu susah menikah. Kalau Dani yang menikah sama Rani, keluarga Gunadi pasti bantu keluarga kita atasi krisis ini. Apa? Mau suruh aku menikahi muka jelek itu? Aku nggak mau. Semua ini demi keluarga Atmaja, demi ayahmu bisa jadi kepala keluarga. Aku nggak peduli. Siapa yang mau silakan. Aku nggak mau. Anak nakal, kamu ini ngomong apa, ha? Nggak aku. Aku nggak mau. Aku nggak setuju. Kamu berani bantah lagi? Aku pukul ya. Sini aku pukul. Cepat pukul. Pak Hadi, bule nih. Tuan Vino pulang. Tuan Vino? Tuan Vino siapa? 5 tahun lalu gantikan Tuan Dani masuk penjara. Namanya Vino. Tuan Vino. Oh, Ada ide. Kalau Dani nggak mau menikah, kalau begitu, oh, ya ampun. Vino sudah pulang. Di sana pasti banyak menderita. Benar, Vino. Selama 5 tahun ini, kamu pasti tertekan. syukur sudah pulang. Kami sudah nunggu setiap hari. Menungguku. 5 tahun gak pernah berkunjung. Juga gak ada yang ingat hari ini aku bebas. Kalau bukan aku pulang sendiri, mungkin keluarga Atmaja sudah melupakanku. Syukurlah. Vino, kami tahu kamu tertekan. Demi menebus penderitaanmu, ayah mau menjodohkanmu secara khusus. Menjodohkan. Mereka bisa sebaik hati ini. Benar banget. Kami ingin kamu menjadi bagian keluarga Gunadi. Kamu tahu keluarga Gunadi? Mereka itu salah satu konglomerat besar di kota Jinara. Gak semua orang bisa dapat keberuntungan ini loh. Kalau ini keberuntungan, kenapa bukan Kak Dani saja yang pergi? Vino, apa maksudmu? Kamu suruh aku menikah sama cewek wajah rusak di keluarga mereka? Mimpi saja. Hei, diam kamu. Vino, jangan dengarkan omong kosongnya Dani. Rani itu memang agak sedikit punya cacat wajah. Tapi katanya dulu dia tercantik di kota ini. Aku menolak. Gak bisa. Keluarga Atmaja lagi kesusahan. Kami butuh kamu berkorban demi keluarga. Kami sudah membesarkanmu. Ini saja kamu balas budi. Balas budi? Kalau aku nggak salah, 5 tahun lalu, aku sudah berkorban sekali. Dulu demi masalah keluarga ini, aku yang dihukum. Selama 5 tahun di penjara, aku yang menjalaninya. Apa balas budi ini? Masih belum cukup. Tentu saja, mau suruh aku gabung sama keluarga Gunadi itu bisa saja. Tapi, aku punya satu syarat. Apa syaratnya? Mulai sekarang, aku dan keluarga Atmaja mau putus hubungan keluarga. Gak ada kaitannya lagi. Gak masalah. Asal kamu mau menikah, keluarga Atmaja langsung putuskan hubungan keluarga. Oke. Ambil ini. Mulai sekarang rasa hormat atau penghinaan gak ada kaitannya sama keluarga Atmaja. Semoga kalian nggak menyesali keputusan ini. Kamu Vino kan? Aku Zaki Gunadi, kakaknya Rani. Mulai sekarang, kita keluarga. Salam hormat Kak Zaki. Naiklah. Kamu Vino. Benar. Aku dengar kamu di penjara. Karena apa? Menyetir saat mabuk. Sampai membunuh orang. Apa?
Nggak masuk akal. Dasar Hadi brengsek. Dia bawa pembunuh buat menipu keluarga Gunadi. Dia anggap putriku apa? Ku balas dia. Pernikahannya dibatalkan. Fendi, tenanglah. Benar, Ayah. Kondisi Rani sekarang begini. Selain karena harta, siapa yang mau menikahinya? Ayah sampai sekarang masih mau keras kepala. Tapi ini... Vino, tentang kondisi Rani kamu pasti sudah tahu. Kebakaran saat itu bikin wajahnya rusak. Selama kamu baik ke Rani, keluarga kami gak akan merugikanmu. Ibu, Kak Zaki, kalian tenang saja. Kalau sudah jadi suami istri, aku pasti menjaganya. Yuni, kok kamu bisa? Sorot matanya kelihatan jujur. Dia gak seperti penjahat. Mungkin ini memang takdirnya Rani. Waktu baik itu sudah tiba. Silakan pengantin masuk ke kamar. Jangan. Wajahku menakutkan. Aku khawatir menakutimu. Kamu istriku. Mana mungkin aku terganggu? Selain itu, aku juga dituduh jadi pembunuh. Kalau dipikir lagi, aku yang gak pantas buat kamu. Rani Gunadi, putri keluarga Gunadi. Batu penguji roh menyala. Jangan-jangan dia roh istimewa. Maaf, apa aku menakutimu? Enggak, kamu cantik banget. Selain itu luka di wajahmu itu bisa aku sembuhkan. Apa katamu? Aku bisa sembuhkan luka di wajahmu. Sungguh? Waktu di penjara, aku belajar teknik pengobatan. Bagusnya bisa sembuhkan penyakit yang sulit diobati. Tunggu salepku siap. Aku janji sama kamu. Kamu pasti lebih cantik dari yang dulu. Ini salep giok salju. Aku bantu oleskan. Besok pagi akan kelihatan hasilnya. Langsung kelihatan dalam semalam. Oke, aku percaya sama kamu. Pejamkan matamu. Jangan takut. Salep giok salju dalam 5 jam langsung kelihatan efeknya. Besok pagi, bekas luka di wajahnya akan hilang semua. Gawat, racun naganya kambuh lagi. Harus menunggu dia sembuh. Baru bisa berlatih bareng. Rani? Rani? Ayo bangun sarapan. Datang. Rani? Wajahmu? Kenapa wajahku? Cermin, cepat lihat cermin. Wajahku betulan sembuh. Ibu. Bu, wajahku
Tentu saja. Aku sudah bilang, sejak pagi ini, kamu bisa pulih seperti semula. Vino, terima kasih ya. Kamu nggak perlu sungkan. Kamu istriku. Semua ini sudah seharusnya kulakukan. Vino, lepasin putriku. Ayah, kakak, cepat lihat wajahku. Rani? Wajahmu kenapa? Bagus, ini bagus. Ini keajaiban, betulan keajaiban. Ayah, Vino yang menyembuhkan aku. Semalam dia pakai salep khusus. Cuma dipakai semalam wajahku langsung sembuh. Vino, Aku sangat berterima kasih padamu. Selama bertahun-tahun keluarga Gunadi sudah cari banyak dokter terkenal, tapi semuanya nggak berhasil. Nggak disangka kamu datang langsung. Vino, ikut aku. Ma, Sana. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Ambil ini. Kamu sudah sembuhkan Rani. Balas budi ini pasti akan diingat keluargaku. Di kartu ini ada 10 miliar. Kata sandinya 06 kali. Anda ingin aku meninggalkan keluarga Gunadi? Benar. Karena wajah Rani sudah pulih kembali. Dengan keadaannya sekarang, dia bisa hidup lebih baik. Vino, aku harap kamu pergi sendiri saja. Jangan halangi putriku. ayah, apa katamu? Vino yang menyembuhkan aku. Apa ayah mau habis manis sepah dibuang? Benar, Fendi. Kenapa kamu bisa? Cukup. Di rumah ini, aku kepala keluarganya. Suamiku seumur hidup cuma Vino. Kalau ayah paksa ceraikan kami, aku akan mati di depanmu sekarang juga. Anak bodoh, kamu mau bikin ibu sengsara. Ayah? Kali ini memang salah ayah. Secara perasaan, Vino sudah sembuhkan Rani. Secara logika, sekarang mereka suami istri. Kalau mau cerai, perlu persetujuan Rani dulu. Kamu, anak kurang ajar. Beraninya ajari orang tua. Salah tetap salah, benar tetap benar. Kalau ayah salah, anak wajib mengingatkan. Kamu, Kakak iparku ini sangat cocok sama namanya. Dia betulan orang yang bijak dan adil. ya sudah. Kalian semua bela saja dia. Aku akan beri dia satu kesempatan. Dalam setahun, aku mau dia jadi Raja Kota Jinara yang baru. Raja Kota Jinara? Naga tersembunyi sudah keluar. Seluruh dunia akan terkejut. Peristiwa besar di dunia akan berubah karena Vino. Kak Gita, 5 tahun lalu kita berkumpul karena takdir di sini. Sekarang Vino sudah kuasai ilmunya. Kita semua, apa perlu keluar dari penjara? Benar. 30 tahun lalu Kak Gita membunuh Raja Kota Jinara. Sekarang tahtanya kosong. Ini waktu yang pas buat jadi batu loncatan pertama Vino. Baiklah, kalau begitu keluar. Vino naik tahta Raja Jinara. Kita semua gak boleh melewatkannya. Fendi, kamu sudah keterlaluan. Raja Kota Jinara? 30 tahun yang lalu, ada legenda di kota Jinara. Ada seorang pria yang pakai kekuatannya sendiri, berkuasa di puncak kota. Dia sekejap jadi awan, sekejap jadi hujan. Begitu hentakan kakinya, kota Jinara terguncang 3 kali. Dia dihormati semua kalangan, dipuji sebagai Raja Kota Jinara. Benar, di hadapannya 4 keluarga besar harus mau tunduk dan menghormati sebagai bawahan. Entah kenapa, dia menghilang secara misterius. Tahta kota Jinara pun sudah kosong selama 30 tahun. Ada banyak tokoh kuat yang ingin menduduki tahta, tapi nggak ada orang yang layak. Jadi, kamu ingin aku duduk di tahta Raja Kota Jinara? Benar. Dalam 1 tahun, kamu harus mencapai kedudukan yang sama. Buat semua pihak kota Jinara mengakui kalau kamu adalah Raja Kota Jinara yang baru. Hanya dengan begitu, aku, Hadi Gunadi, akan mengakuimu sebagai menantu pilihan. Ayah,
Raja Kota Jinara itu sosok luar biasa. Ayah terlalu memaksakan hal yang mustahil. Ayah. Aku nggak peduli kalau orang lain nggak bisa. Sebagai menantuku, harus bisa melakukan hal yang orang lain nggak bisa. Ayah. Baik. Syarat ini, aku menerimanya. Kalau gagal dalam 1 tahun, aku yang pergi sendiri. Bagus. Sepakat begini. Tapi dalam setahun ini, kamu sama Rani boleh satu kamar, tapi nggak boleh satu ranjang. Kalau melanggar, perjanjian dibatalkan. Baik. Kamu dasar orang tua keras kepala. Vino, nggak apa-apa. Lakukan saja sebisamu. Jangan memaksakan diri. Vino, kamu terlalu gegabah. Hal itu tingkat yang nggak bisa dicapai. Rani, aku bisa sembuhkan wajahmu. Aku pasti bisa melakukan ini. Raja Kota Jinara itu bukan masalah. Aku nggak peduli sama kamu. Ya ampun Rani, kamu sama sekali nggak tahu kekuatan suamimu. Kota Jinara ini cuma langkah awalku. Coba ulangi lagi. Wajah Rani sudah sembuh. Apa? Katamu Rani sembuh? Nggak begitu. Cepat suruh Vino. Ana nggak berguna itu kembali. Kalau Rani sembuh, bukannya dia jadi wanita tercantik di Kota Jinara. Harusnya aku yang pergi. Aku juga bisa jadi menantu keluarga Gunadi. Adi, cepat bilang sesuatu. Ayah. Ayo, segera temui keluarga Gunadi. Pernikahan ini gak boleh menguntungkan buat Vino si anak angkat itu. Ayo. Nona Rani, Nona Rani, Nona Rani, Nona Rani, Nona Rani, Nona Rani. Nona Rani, ini permata hati dalam lautan. Aku belikan khusus untukmu, Nona Rani. Seluruh warga Kota Jinara datang buat melamar. Ayahku dan Paman Fendi sudah bersahabat dari lama, Nona Rani. Kalian pulang saja. Aku sudah punya suami. Nona Rani, aku sangat mengagumimu. Mengagumiku? Dulu waktu wajahku rusak, di mana ketulusan kalian? Satpam, usir mereka. Nona Rani, tolong pertimbangkan. Nona Rani, pertimbangkan. Sana pergi. Minggir. Istriku, kami menjemputmu pulang. Benar Rani, hari ini kami datang cuma mau mengganti Vino. Anak angkat itu biarkan Dani saja yang jadi suamimu. Betul. Dulu Vino salah naik mobil menikah. Dia mantan napi dan orang luar. Gak pantas buat putri konglomerat sepertimu. Betul Rani. Ikut kami pulang ya. Keluarga Atmaja itu tetap saja penjilat. Cukup. Aku ulangi terakhir kali. Vino, itu suamiku yang sekarang atau juga nanti. Jangan Rani. Jangan tertipu sama Vino. Dia itu nggak berguna. Tangkap. Usir mereka jauh-jauh. Cepat lihat, ini salah satu kekuatan bawah tanah Kota Jinara. Geng Macan Hitam, mobilnya Tony Bastian, Uga keluarga konglomerat nomor 1, Tuan Muda keluarga Wirya, Randy Wirya. Jangan-jangan mereka juga mau melamar. Kedua orang ini semuanya suruhan Pak Yogi. Sosok berbahaya katanya. Pak Yogi segera naik tahta Kota Jinara. Saat itu, seluruh Kota Jinara akan jadi miliknya. Jangan sampai cari masalah. Berisik. Rani putri keluarga Gunadi, kami datang mau melamarmu. Rani, Vino, nggak apa-apa. Ibu, aku baik-baik saja. Bela diri tingkat 3. Kapan keluarga Gunadi melahirkan sosok sehebat kamu? Aku putra sulung keluarga Gunadi, Zaki Gunadi. Kalian menyerang tanpa alasan. Sebetulnya buat apa? Pak Yogi sudah capek bela diri tingkat 7. Hampir naik tahta Raja Kota Jinara. Tinggal satu langkah lagi. Tapi adikmu Rani sudah terpilih. Jadi wadah terobosan Pak Yogi. Apa? Kalian mau jadikan Rani wadah?
Rani punya roh tubuh istimewa. Kalau keluarga Gunadi tahu diri, serahkan dia baik-baik. Semua bisa dibicarakan. Kalau gak tahu diri... Kepala keluarga Gunadi, misal menyinggung Pak Yogi, khawatirnya di kota Jinara nggak akan ada keluarga Gunadi lagi. Pikirkan baik-baik. Vino. Jangan khawatir, ada aku di sini. Kalian punya 1 menit buat berpikir. Kalau nggak mau, menyerahkan dia. Beraninya kamu. Ada aku di sini. Gak ada yang bisa bawa adikku. Bela diri tingkat 3. Hah, dulu sih memang lumayan hebat. Sayang sekali, Pak Tony sudah di tingkat 5. Hari ini kalian gak bisa hentikan dia. Kamu. Tuan Randy, Pak Tony, masalah ini sepertinya ada salah paham. Ayah! Fendi! Pergi! Ayah! Fendi, kamu kenapa? Jangan bikin aku takut. Tony, mau mati ya? Kazaki, kamu bukan lawan mereka. Hah, datang lagi yang nekat. Siapa namamu? Cuma master biasa tingkat 5. Belum pantas tahu namaku. Kamu? Vino, kalau aku nggak bisa dapatin Rani, kamu juga jangan mengharapkannya. Pak Tony, itu Tuan Randy. Aku tahu namanya. Namanya Vino. Dia diusir dari keluarga Atmaja. Dia cuma anak buangan. Oh, jadi begitu. Dia anggota keluarga Atmaja. Oh, bukan. Vino ini nggak ada hubungannya sama keluarga Atmaja sedikit pun. Nggak ada hubungan. Keluarga kalian ini memang sangat pandai mengikuti arus. Vino, diam kamu. Kamu pernah di penjara. Sekarang kamu bebas. Kamu langsung merebut istriku. Pak Tony, Tuan Randy, jujur saja. Orang yang harusnya menikah sama keluarga Gunadi itu aku. Tapi sekarang hal ini sudah nggak penting. Kalau kalian bisa balikan keadaan, Rani akan aku serahkan ke kalian. Benar. Kamu. Oh, ternyata kamu merebut kakak iparmu sendiri. Orang semacam ini memang harus dikasih pelajaran. Kalau begitu hari ini aku akan bantu keluarga Atmaja bersihkan aib keluarga. Kemudian baru bawa Rani. Hati-hati. Rani, kenapa kamu sebodoh itu? Di keluarga Gunadi, gak ada yang boleh menyentuh iparku. Vino, kamu baik-baik saja kan? Ternyata begini rasanya diperhatikan. Rasanya dilindungi seseorang dari belakang. Aku baik-baik saja. Kenapa? Keluarga Gunadi sepakat mau melawan Pak Tony. Baiklah, jangan main-main. Pak Tony masih mau menunggu. Baik, hancurkan keluarga Gunadi dulu. Kemudian baru bawa Rani. Kalau Pak Tony sudah bosan, kita bisa coba tubuh istimewa yang langka ini. Jangan harap. Dasar nggak tahu diri. Kakak! Vino, cepat bawa adikku. Kabur dulu. Walaupun nyawaku jadi taruhan, aku lindungi kalian kabur. Nak, kamu baik-baik saja kan? Gawat. Keluarga Gunadi, apa sungguhan gak berdaya? Vino, kenapa diam saja? Cepat bawa adikku kabur. Kazaki, istirahat saja. Masalah sisanya, serahkan sama aku. Kalau kamu mau mati, aku bisa mengabulkannya. Vino! Vino, jangan! Baru dandan auranya beneran beda. Cantik sekali. Kamu hamil? Bianca? Apa maksudnya ini? Kok bisa kamu hamil? Bukannya aku sudah mati. Hei, kita ini belum lulus. Bukannya ini hari saat aku ketahuan hamil? Apa jangan-jangan aku terlahir kembali? Aku ingat, hari itu aku gantikan Helen berjaga. Helen? Bianca,
Hari ini aku ada janji sama dokter kulit. Kamu bantu aku berjaga ya. Tolong bantu aku bawakan ini. Bisa kan? Aku nggak sengaja cinta satu malam bareng Haris si pewaris kaya dan hamil anaknya. Ya ampun, Anda nggak apa-apa? Siapa sangka mantan temanku Helen bareng Devi si cinta pertama Haris ternyata kerjasama buat celakai aku sampai mati, juga anak yang ada di dalam kandunganku. Aku mohon lepaskan anakku, aku mohon. Lepaskan anakmu. Kamu perempuan hina beraninya hamil anak Pak Haris. Seharusnya posisi itu milikku. Itu adalah milikku. Aku mohon lepaskan aku. Memangnya kenapa kalau kamu punya anak, Kak Haris pada akhirnya cuma jadi milikku? Kamu punya fisik yang mudah hamil. Semua indikator janin sangat stabil. Kamu yakin mau gugurkan anak ini? Kamu yakin mau gugurkan anak ini? Tentu saja harus digugurkan. Iya kan, Bianca? Kalau kamu hamil, gimana bisa kerja? Lalu uang sewa rumah gimana? Lihat apa? Aku nggak punya uang. Hah, minta biaya operasinya ke ayah anak itu. Semua gadis itu nggak ada yang kamu suka. Keluarga kita sulit punya keturunan. Kamu sama saja kayak ayahmu, baru bisa punya anak dengan lewat bayi tabung. Aku paham, Ibu. Halo? Apa? Kamu hamil anakku? Aku ada di rumah sakit pusat. Ini anak Anda. Ingin digugurkan atau enggak? Itu terserah Anda. Ini kesempatan terakhirku ubah takdir. Kali ini aku harus bersama anakku. Hidup dengan layak dan terhormat. Ayah, Ibu, jangan banyak bicara. Cepat pergi. Menyetir lebih cepat lagi. Dia bilang apa? Mau kasih biaya operasi. Pak Haris, ini laporannya. Bagaimana? Waktunya sangat tepat dan sesuai. Lahirkan saja anak itu, kamu pasti dapat imbalan yang setimpal. Bianca ternyata hamil anak konglomerat. Kenapa gadis udik ini bisa begitu? Bianca, kamu sudah gila. Lahirkan anak cuma demi sejumlah uang. Di kehidupan lalu aku percaya ucapan munafiknya. Akhirnya bukan cuma gagal jaga anakku, aku juga dicampakkan begitu saja. Jadi ibu di usia semuda ini, apa kamu nggak pikirkan bagaimana perasaan orang tuamu? Pak Haris, apa syaratnya? Biaya pendidikan prenatal 100 miliar. Kalau bisa lahir dengan selamat, tambah 100 miliar lagi buat uang lelah. Tapi ada satu syarat. Statusmu sebagai ibu harus dirahasiakan. Bianca, apa kamu nggak merasa malu? Orang tuaku dagang kecil-kecilan demi sekolahku. Bisa dapat 100 miliar ini sepele. Helen, kamu jangan ikut campur urusanku. Aku yang berhak tentukan hidupku. Pak Haris, aku pasti jaga rahasia ini. Aku akan lahirkan dia dengan selamat. Kamu beneran nggak tahu malu? Cuma demi 100 miliar jual anakmu sendiri. Sebagai seorang ibu, apa salah kalau aku mau anakku hidup enak? Kamu beneran khawatirkan aku? Atau iri dan dengki? Apa? Dasar kamu si perempuan buta karena uang! Usir dia keluar! Kurang ajar! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan! Teman kayak gitu, sebaiknya kamu jauhi. Iya. Ternyata kamu cukup peka juga. Ayo pergi, aku antar kamu pulang.
Jadi kamu tinggal di tempat kayak gini, dan kamu tinggal bareng dia? Iya, aku berencana pindah rumah. Aku juga nggak akan berhubungan lagi dengannya. Lingkungan pertumbuhan bayi itu yang paling penting. Kayaknya kamu lebih pintar dari yang aku duga. Aku pernah menderita, nggak mau keulang lagi. Kalau gitu tinggallah di rumahku. Ibu juga bisa sering lihat kamu. Baik, aku mengerti. Nak, di kehidupan ini, kamu akan jadi putri paling bahagia di dunia. Pak Haris, Anda sudah kembali. Untuk selanjutnya, tiap minggu kamu harus periksa ke rumah sakit. Dia kepala pelayan di sini. Kalau ada perlu apa-apa, bilang ke dia. Sudah sangat larut, kamu istirahat saja dulu. Lift turun. Di dalam rumah ternyata ada lift. Itu Helen. Helen, bisa nggak rumahnya dibereskan sedikit? Kamu tiap hari nganggur, kamu saja. Aku ada janji. Bianca, ambilkan aku minum. Aku haus. Perempuan yang sangat biasa kayak gini ternyata bisa hamil anak Kak Haris. Apa jangan-jangan Kak Haris sudah buta? Dulu aku bodoh mau saja ditindas orang. Kali ini aku nggak akan jadi si lemah lagi. Itu, Pak Edi. silahkan bicara, Nona. Tolong carikan pelatih yoga ibu hamil sama ahli gizi yang urus pola makan ibu hamil juga. Baik, Nona. Apa ada perintah lainnya? Tolong pesankan juga satu orang penata gaya yang biasanya tangani riasan para artis. Baik, Nona. Kalau mau jadi menantu keluarga konglomerat, harus dimulai dengan perbaiki penampilan. Baru dandan auranya beneran beda. Cantik sekali. Kamu tenang saja, anaknya sangat anteng. Pas aku tidur, dia ikut tidur, gerak ikut gerak. Baguslah kalau begitu. Oh iya Pak Haris, kamu besok apa ada waktu? Nggak ada waktu. Kalau butuh apa-apa, bilang ke Pak Edi. Selain urusan anak, jangan kontak pribadi. Aku paham. Kayaknya acara wisuda besok harus pergi sendiri. Beneran, Bianca sudah goda orang kaya. Penampilan udik gitu, mana mungkin. Jangan-jangan dia goda kakek-kakek. Benar sekali. Dia hamil anak seorang kakek tua. Tapi gayanya kayak istri saya saja. Sudah kunasehati, malah putus hubungan denganku. Wah, beneran nggak tahu malu. Bukannya dia itu cuma wanita simpanan. Kamu bilang siapa yang wanita simpanan? Wah, itu siapa? Kenal tidak? Siapa wanita itu? Baru pertama kali lihat. Wah, wajahnya cantik banget. Rasanya jauh lebih cantik dari Helen. Nggak ada apa-apanya. Dia beneran kayak Dewi. Kamu siapa? Kamu ini salah masuk tempat ya?
Aku Bianca. Apa? Terima kasih sudah luangkan waktu hadiri wisuda. Silahkan, lewat sini. Kalau kamu masih berani sebarkan rumor, aku akan minta pengacara buat kirim somasi. Kalau mau dituntut, silakan saja coba. Wah, sejak kapan Bianca jadi secantik itu? Memang enak kalau punya uang. Awas kamu, Bianca. Ya, selanjutnya penghargaan lulusan terbaik tahun ini. Wakil Rektor, mohon bantuan untuk umumkan. Lulusan terbaik jurusan manajemen perhotelan. Harun, Fajar, juga Bianca. Yang namanya disebut silakan naik panggung. Bianca akan wakili untuk terima penghargaan. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Wakil Rektor, Bianca nggak layak jadi lulusan terbaik di sini. Bianca itu wanita simpanan. Aku lapor kehidupan pribadi Bianca sangat kacau. Selama masa magang di hotel, dia goda pria beristri kaya untuk selingkuh dengannya. Hamilnya buat alasan hancurkan rumah tangga orang. Sungguh keterlaluan. Dia hamil anak pria itu. Orang kayak gini, mana pantas jadi lulusan terbaik di kampus ini. Kehidupan pribadinya sungguh nggak bermoral. Dia sudah rusak nama baik kampus ini. Dia harus segera dikeluarkan. Gimana mungkin dia jadi lulusan terbaik? Ya betul. Keluarkan dia. Keluarkan dia. Keluarkan dia. Bianca, apa ini benar? Itu tidak benar. Itu semua cuma rumor. Benarkah? Kamu beneran hamil? Kamu berani bilang ayah anakmu itu suamimu? Bianca, tolong jawab dengan jujur. Aku akui ayah dari anak ini bukan suamiku. Tapi aku gak pernah ngerusak keluarga orang demi uang. Kenapa kamu sebarkan rumor kayak gini? Apa maksudnya, Helen? Kamu memang terima uang buat lahiran anak orang. Lucu, wanita simpanan kok berani selantang ini? Kayaknya kamu goda kakek-kakek kaya itu memalukan. Sudah cukup sampai di sini. Turun sana. Turun, ngapain Buruan kamu turun. berdiri di situ? Turun. Buruan turun. Cepat turun. Memalukan. Turun. Sana. Cepat pergi sana. Turun. Jangan bikin malu. Turun. Ayo turun. Junho, udah kupikirkan untuk hidup bersamamu. Yunja, aku... Hei Yunju, kamu sungguh berpikir Kak Yunho akan menikahimu? Kami hanya taruhan loh. Dia beneran pakai gaun pengantin, luar biasa. Dia benar-benar lucu. Junho dan aku tumbuh bersama. Dia selalu bilang suka aku, selalu bilang akan menikahiku. Setelah dia lulus kuliah, aku pikir kami akan bersama selamanya. Yena, sejak dia muncul, semuanya berubah. Kamu semalam bilang padaku, kita akan menikah jika aku pakai gaun dan bawa mawar kemari. Semua itu bohong. Yunju, menikah aja sama Sengwu kalau kamu ngebat. Walaupun dia seorang penjudi, tukang minum dan hidung belang, keluarganya cukup bagus. Jadi ibumu gak perlu mencuci lagi. Siapa suamiku bukan urusanmu. Yunju, kalau nggak menikahinya hari ini, jangan harap bisa pergi. Kamu tahu siapa ayahku kan? Cukup satu kata, kamu dan ibumu akan diusir. Yena, Sudahlah, Kalau nggak nikah sekarang, dia akan selalu mengganggumu.
Pilih aja. Menikah sekarang atau pergi bersama ibumu dari sini. Kampungan. Mau menipu saat kencan. Siapa yang mau nikah sama kurir? Bilang sama nenek, dia bilang aku miskin jadi ditolak. Menikah? Siapa yang takut? Tapi aku yang pilih calon suamiku. Mau menikah denganku? Namaku Yunjo, 23 tahun. Pendidikan baik, kondisi sehat. Baru aja menjadi lajang. Jangan sembarangan. Mau guide orang di jalan untuk menikah, iya kan? Apalagi kurir. Kamu gila ya? Dia pilih sendiri, biarkan aja. Dia tergila-gila padamu. Mana mungkin dengan orang lain. Namaku Doyun. 28 tahun. Seperti yang kamu lihat, kondisiku sangatlah sehat. Juga masih lajang. Kalau kamu nggak menyesal, mari kita menikah. Doyun, aku beneran gila. Karena emosi aku menikah sama pria yang baru ku kenal. Junho, Yunju nggak mungkin nikah sama yang lain kan? Mana mungkin? Hei, dia cinta mati aku. Nggak ada pria lain. Ya, kamu memang luar biasa. Yunju yang baik, Yena dari pabrik Kimyong, semuanya menyukaimu. Sebenarnya, kamu pilih siapa? Ya tentu saja Yena. Soal Yunju, aku diam saja dia datang. Kamu ini menikahi Yena, putri konglomerat, hidup berubah total. Jadi Yunju cuma cadangan. Kau ini. Aku sangat iri. Makasih, mau satu kampus. Dengan nilaimu kamu bisa masuk Universitas Korea. Setelah ujian, siapa yang bilang gak bisa hidup tanpa aku? Yunju? Setelah lulus, aku akan menikahimu. Benar-benar lucu. Kalau udah bosan, oper aja Yunju ke aku. Halo, Ibu? Yunju, pemilik toko menuduhku mencuri. Aku di kantor polisi. Bisakah kamu kemari? Ibu, jangan takut. Aku segera ke sana. Kupikir siapa yang menghalangiku? Ternyata kamu. Yena, kamu buat ibuku ditangkap. Kamu gak suka aku. Apa salah ibuku? Kalau kamu minta Junho memohon kepadaku, masalah ibumu, ku anggap selesai. Oke? Ibuku menganggapmu putranya. Kamu bahkan gak mau membelanya. Lihat, bukan gak mau melepas ibumu, tapi Junho yang gak mau bantu kamu. Tuan Doyun, ini data investigasi Nyonya. Selalu juara 1 di sekolah. 4 tahun lalu ayahnya meninggal. Dia cuma hidup sama ibunya. Tipe orang yang jujur dan teliti. Nilai ini cukup untuk masuk ke Universitas Korea. Kenapa malah? Gak jelas. Mungkin dia ingin dekat dengan ibunya. Siapin Nadia. Aku harus kunjungi ibu mertuaku. Dan jemput istriku. Siapa? Bos, ibuku kerja 3 tahun. Kamu pasti tahu. Ibuku gak mungkin mencuri kan? Aku yakin ada salah paham. Kalung emasku yang hilang ada di dalam tas ibumu. Harganya 100 juta. Jadi mana mungkin aku salah paham? Tapi... Nona Yena? Kalau mencuri ya harus dihukum. 100 juta berarti penjara, ya sekitar 3 tahun. Yena, apa maumu? Aku punya cara untuk menolong ibumu. Menurutku, kamu ini sangat cantik.
temani saja aku semalam. Jangan sentuh. Gimana menolong ibumu kalau kamu menolaknya? Yakin ibumu bisa bertahan 3 tahun? Yena, sudahlah. Haruskah begitu? Junho, ayahku akan mendukung karirmu. Juga memberimu modal. Hadapi saja kenyataannya. Selama kamu nurut, kamu dan ibumu pasti akan hidup enak. Mimpi. Kalian gak akan berhasil. Aku kirim pengacara. Bagaimanapun dia pasti memohon. Dengan begini, kamu akan dapat keinginanmu. Makasih, Nona Yena. Yena, aku benar-benar nggak tertarik sama Yunju. Untuk itu, kedepannya dia nggak mungkin bisa mendekatiku. Junho, apa kamu kasihan? Kita putus aja. Kamu sama dia. Aku tinggal kasih tahu ayahku investasi ini batal. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kenapa nggak diangkat? Jangan-jangan Nyonya berubah pikiran. Apa dia menyesal menikah denganmu? Diam. Iya, sekarang Bapak pura-pura jadi miskin. Hanya karena Nyonya baik, makanya mau. Kamu bicara apa? Cepat cari di mana dia. Siap. Tuan Duyun, Nyonya sudah kembali. Yunju, pikirkan baik-baik. Temani Tuan Jesuk dan tolong ibumu. Atau biarkan ibumu sengsara. Kalian kerjasama memfitnah ibuku. Sekarang mengancamku. Yena, meskipun harus menjual rumahku, aku akan cari pengacara. Benarkah? Aku tunggu ya. Minggir kamu. Menjijikkan. Jangan sembarang menuduh. Ini bukan urusanku. Bukan urusanmu ya. Saat ayahmu meninggal dan ibumu kerja, ibukulah yang selalu merawatmu. Tapi saat ibuku hanya butuh kamu, Bella. Kamu hanya diam dan gak berbuat apapun. Yang kuat menindas yang lemah. Meski aku memohon, apa dia bisa bebas? Kamu tahan aja dulu. Saat aku stabil, aku bayar penderitaanmu. Diam. Aku harus tahan apa? Kamu mau aku tidur dengan tua bangka? Atau melihat ibuku di penjara? Berani meremehkanku? Kamu pikir kamu siapa? Kamu gila. Jadi aku harus menikahimu dan sengsara? Cinta sejati ya? Hah? Tuan, dia sedang mencekik Nyonya. Kenapa sih? Hah? Kamu gak mau mengerti aku? Hah? Kamu luka? Ada yang sakit? Siapa kamu? Jangan ikut campur urusan orang. Kamu gila ya? Lepaskan! Perkenalkan, aku suaminya Yunju. Jadi mulai sekarang, jauhi istriku. Kamu menikahi sampah ini? Kamu gila? Siapapun yang kunikahi, bukan urusanmu. Junho, kalau kamu gak pergi, aku tuntut kamu. Yunju, sadarlah. Kamu tahu pekerjaannya apa? Dia cuma kurir. Jangan rusak hidupmu karena emosi. Ceraikan dia besok pagi. Mengerti? Emangnya kamu siapa? Aku gak mau. Sekarang pergi kamu. Kali ini kamu keterlaluan. Jangan cari aku kalau menyesal. Saat Jesok jeblosin ibumu ke penjara, baru kamu menyesal. Namaku Doyun. Oh ya, Doyun. Maaf ya. Kamu ingin bertemu ibuku. Tapi ada masalah, jadi aku lupa. Ada masalah apa?
Ibuku dituduh mencuri kalung. Jadi ditangkap polisi. Kantor polisi mana? Kantor polisi pusat. Temanku seorang pengacara. Aku akan hubungi dia, tenang aja. Tanpa bukti, nggak bisa asal tangkap orang. Tapi percuma. Mereka orang kaya. Sulit melawan mereka. Nggak boleh sembarang menuduh. Ini adalah negara hukum. Tunggu ya. Suruh bagian legal ke kantor polisi pusat sekarang. Bawa kembali ibu mertuaku. Ibu akan pulang. Ayo, kita jemput dia. Sungguh? Aku dengar pengacara mereka dari grup Kim Yong. Grup Kim Yong? Mereka di bidang apa? Aku baru dengar. Kamu bukan orang sini, wajar kalau nggak tahu. Grup Kim Yong itu cukup terkenal di kalangan bisnis. Oh, lebih kuat dari grup Hawon? Grup Hawon itu nomor 1 di negara kita. Kim Yong bukanlah tandingannya, tapi tetap aja mereka bisa menindas orang kayak kita dengan mudah. Kenapa tiba-tiba kamu menyebut grup Hawon? Kalau aku jujur sekarang, apa dia akan marah? Tuan Doyun, saatnya pergi. Tuan? Doyun, apa dia memanggilmu? Kayaknya salah orang. Ya. Ayo, jemput ibu sekarang. Yunjo, aku bebas berkat temanmu. Bukan masalah. Kenapa Junho nggak ikut datang? Junho, ada urusan, Bu. Karena keluarga kita nggak ada pria. Mereka pikir aku cuma janda, jadi bisa seenaknya. Ibu, kata siapa di rumah nggak ada pria? Sebenarnya, aku dan Doyun udah menikah. Yunjo, kamu dan Junho tumbuh bersama. Sepakat nikah setelah lulus. Kenapa berubah? Ibu, itu hanya lelucon saat kami kecil. Itu udah berlalu. Aku dan Doyun saling mencintai. Baiklah. Di mana kamu tinggal? Berapa usiamu? Apa pekerjaan orang tuamu? Namaku Doyun, lahir di Seoul, usia 28 tahun. Saat ini bekerja di grup Hawon. Ibu, Doyun jadi kurir di Hawon. Kurir? Sejak kapan kita peduli harta? Aku dan Doyun menikah karena saling mencintai. Sebaiknya aku cari waktu lain untuk menjelaskan. Selama dia baik padamu, aku nggak masalah. Hanya saja, dengan keadaan kita sekarang, aku takut kamu menderita. Ibu, aku nggak akan biarkan Yunju meneteskan air mata. Selain itu, Ibu istirahat ya. Aku antarkan Doyun dulu. Ayo. Terima kasih untuk hari ini. suami istri nggak perlu terima kasih. Oh ya, Yunju, aku punya rumah di Pyeongchang. Karena kita menikah, kita harus tinggal bersama, kan? Iya, tentu aja. Begitu ibuku membaik, kita pindah ke sana. Kita hidup dengan baik bersama. Yunju, kamu kayak cari teman kos bukannya suami. Oh. Jangan khawatir. Aku suami yang bertanggung jawab. Kamu gak akan menderita. Suami istri harus sejiwa, kerja keras bersama. Kamu gak perlu kerja sendirian. Sudah malam, kamu harus istirahat. Oke. Simpan nomorku. Telepon kalau perlu ya. Aku permisi.
kamu berusaha keras demi menikah sama aku. Aku udah paham, jadi hentikan. Besok ceraikan dia. Beri aku waktu, aku akan menikahimu. Gak perlu. Maksudmu kamu mencintainya? Mimpi aja. Kalau kamu nggak cerai, aku bikin kamu menyesal. Tuan Doyun, sepertinya kamu sangat senang dengan Nyonya dan ibu mertua. Hehehe. Tapi, kapan buka identitasmu? Awalnya aku mau jujur pada Yunjo dan ibu mertua. Tapi Yunju malah menghalangiku. Kita lihat aja kelanjutannya nanti. Bagaimana setelah Nyonya tahu, dia malah mau pisah denganmu? Seharusnya enggak sih. Dasar gak berguna. Sama Yunju aja kalah. Bukan begitu, Nona. Nggak tahu dapat pengacara dari mana. Ibunya bebas karena kurang bukti. Dia harus diinjak. Kalau enggak Junho akan bisa lepas darinya. Junho nggak boleh memikirkan wanita lain saat menikahiku. Aku pasti akan bawa dia ke ranjangmu secepatnya saat itu. Jangan gagal. Tapi kalau sampai dia lapor polisi, Ibunya Nona... ada kan? Foto dan rekam untuk mengancamnya. Dia takut ibunya sedih. Dia pasti patuh. Beginilah sikap seorang putri bos sejati. Doyun, apa sudah makan? Diam kamu! Aku bilang jangan bergerak! Halo? Doyun, tolong aku! Mereka! Yunju! Lacak posisinya, cepat! Siap, aku lacak sekarang. Orang gila mana berani menyentuh Nyonya? Halo? Sejak kapan Tuan menikah? Dia bilang Nyonya. Diam, kerjasamalah sedikit. Diam kamu. Udah dibilang diam. Andai saja waktu itu kamu nurut, gak perlu menderita begini. Selesai, Nona. Tapi sebelum naik mobil, dia sempat telepon. Apa itu masalah? Tunggu. Ya, nomor yang itu. Itu suaminya? Yunju, kamu beneran menikah sama kurir itu? Bisa apa kurir itu kalau kamu diculik? Kamu pasti sedang meneleponnya dan minta dikirimin barang. Halo? Di mana Yunju? Apa maumu? Uang? Mau berapa? Tapi kalau berani menyakitinya sedikit saja. Kamu mengancamku. Aku takut. Sayang sekali, saat kamu sampai, semuanya sudah selesai. Aku Doyun dari grup Hawon. Berani sakitin istriku sedikit aja. Kalian gak akan hidup lagi. Vino, tolong aku. Guru sudah gak tahan lagi. Vino, kalau ditusuk lagi, rohku bisa hancur. Guru Diana, namamu terkenal di dunia gelap sebagai Dewi Racun Seribu Wajah. Aku baru mulai menusuk jarum menyalurkan energi. Kenapa kamu sudah minta ampun? Vino Atmaja, anak angkat keluarga Atmaja yang misterius. Dasar nggak tahu diri. Energimu ini sangat kuat dan panas. Mirip api kecil yang menusuk tubuhku. Guru Diana, Dewi Racun Seribu Wajah, ahli menyamar dan pakai racun buat membunuh. Bertahanlah sebentar, tinggal satu tusukan lagi. Kamu... Jangan pegang bagian itu. Cukup, Vino. Hari ini, sampai di sini. Guru Gita, Kaisar Obat Suci, punya ilmu medis tertinggi, bisa hidupkan orang mati dan sembuhkan luka. Guru Gita,
Guru sudah menjaga Diana sekian lama. Sekarang giliran kami. Guru Tiara, Dewi Bela Diri, menguasai dunia dengan jurus-jurus kuno. Guru Sinta, Ratu Dunia Bisnis, punya strategi hebat, menguasai bisnis dengan tangan besi. Guru Ola, seorang bintang besar, paham membaca wajah, dan mengintip hati manusia untuk bertahan. Benar. 5 tahun yang lalu, kakak angkatmu mabuk dan menabrak orang sampai mati. Kamu dijadikan pengganti. Kami berlima, ajarkan kamu ilmu. Kamu itu sangat pilih kasih. Vino, jangan dengar mereka. Para guru ini sebenarnya peduli sama kamu. Dasar nggak tahu diri. Kamu salurkan racun naga lagi. Hati-hati, aku bisa masukkan serbuk dewa mabuk ke tubuhmu. Selama 5 tahun ini, aku berlatih salah satu jurus naga 9 langit. Di tubuhku timbul racun naga. Kalau bukan karena kelima guru yang izinkan racun ini masuk tubuhku, kemungkinan aku sudah mati meledak. Vino, menyalurkan racun bukan solusi. Begitu kamu keluar penjara, harus segera temukan roh istimewa 9 wanita. Berlatihlah sama mereka, baru kamu bisa sembuh. Aku mengerti. Tapi roh istimewa itu sangat langka. Butuh 9 orang. Aku cari di mana? Kamu segera bebas. Ini batu penguji roh. Bantu buat cari roh khusus. Juga bantu buat berlatih. Aku berterima kasih pada guru Gita. Vino, guru Gita suruh kamu cari 9 roh. Kamu jangan terlalu serius. Ingat, 4 saja sudah cukup. Tapi guru Gita bilang harus 9 baru bisa sembuh. Aku bilang 4 saja. Memangnya kami bukan wanita. Sana pergi. Guru Gitamu masih ada pesan yang disampaikan. Ingat, 4 orang. Kalau lebih 1 saja, aku gak akan tinggal diam. Ilmu seumur hidup kami diajarkan ke kamu. Kamu mewarisi 5 keluarga. Masa depanmu cemerlang. Begitu keluar penjara, pakai ilmunya dengan bijak. Balas dendam sepuasnya. Ingat, kamu bukan ikan kecil lagi. Kota Jinara ini bahkan seluruh negeri akan terguncang karena kamu. Terima kasih banyak atas didikan kalian. Aku nggak akan pernah melupakannya selamanya. Naga tersembunyi selama 5 tahun itu. Sekarang keluar mengguncang dunia. Naga tersembunyi selama 5 tahun itu. Sekarang keluar mengguncang dunia. Naga tersembunyi selama 5 tahun itu. Sekarang keluar mengguncang dunia. Ayah, dananya kurang triliunan. Kakek bilang siapa yang bisa mengatasinya, dia yang jadi kepala keluarga. Gampang kalau cuma ngomong. Bank sudah hentikan pinjaman. Kekurangan sebanyak ini, gimana cara menutupnya? Hadi, aku dengar keluarga Gunadi di kota Jinara yang putrinya Rani berwajah rusak itu susah menikah. Kalau Dani yang menikah sama Rani, keluarga Gunadi pasti bantu keluarga kita atasi krisis ini. Apa? Mau suruh aku menikahi muka jelek itu? Enggak mau. Semua ini demi keluarga Atmaja, demi ayahmu bisa jadi kepala keluarga. Aku gak peduli, siapa yang mau silakan. Aku gak mau. Anak nakal, kamu ini ngomong apa, ha? Enggak aku gak mau. Aku gak setuju. Kamu berani bantah lagi? Aku pukul ya. Sini aku pukul, cepat pukul. Pak Hadi, bule nih. Tuan Vino pulang. Tuan Vino? Tuan Vino siapa? 5 tahun lalu gantikan Tuan Dani masuk penjara. Namanya Vino. Tuan Vino. Ada ide. Kalau Dani nggak mau menikah,
Kalau begitu, Oh, ya ampun, Vino sudah pulang. Di sana pasti banyak menderita. Benar, Vino. Selama 5 tahun ini, kamu pasti tertekan. syukur sudah pulang. Kami sudah nunggu setiap hari. Menungguku. 5 tahun gak pernah berkunjung. Juga gak ada yang ingat hari ini aku bebas. Kalau bukan aku pulang sendiri, mungkin keluarga Atmaja sudah melupakanku. Syukurlah. Vino, kami tahu kamu tertekan. Demi menebus penderitaanmu, ayah mau menjodohkanmu secara khusus. Menjodohkan? Mereka bisa sebaik hati ini. Benar banget. Kami ingin kamu menjadi bagian keluarga Gunadi. Kamu tahu keluarga Gunadi? Mereka itu salah satu konglomerat besar di kota Jinara. Gak semua orang bisa dapat keberuntungan ini loh. Kalau ini keberuntungan, kenapa bukan Kak Dani saja yang pergi? Vino, apa maksudmu? Kamu suruh aku menikah sama cewek wajah rusak di keluarga mereka? Mimpi saja. Hei, diam kamu. Vino, jangan dengarkan omong kosongnya Dani. Rani itu memang agak sedikit punya cacat wajah. Tapi katanya dulu dia tercantik di kota ini. Aku menolak. Gak bisa. Keluarga Atmaja lagi kesusahan. Kami butuh kamu berkorban demi keluarga. Kami sudah membesarkanmu. Ini saja kamu balas budi. Balas budi? Kalau aku nggak salah, 5 tahun lalu, aku sudah berkorban sekali. Dulu demi masalah keluarga ini, aku yang dihukum. Selama 5 tahun di penjara, aku yang menjalaninya. Apa balas budi ini? Masih belum cukup. Tentu saja, mau suruh aku gabung sama keluarga Gunadi itu bisa saja. Tapi, aku punya satu syarat. Apa syaratnya? Mulai sekarang, aku dan keluarga Atmaja mau putus hubungan keluarga. Gak ada kaitannya lagi. Gak masalah. Asal kamu mau menikah, keluarga Atmaja langsung putuskan hubungan keluarga. Oke. Ambil ini. Mulai sekarang rasa hormat atau penghinaan gak ada kaitannya sama keluarga Atmaja. Semoga kalian gak menyesali keputusan ini. Kamu Vino kan? Aku Zaki Gunadi, kakaknya Rani. Mulai sekarang, kita keluarga. Salam hormat Kak Zaki. Naiklah. Kamu Vino? Benar. Aku dengar kamu di penjara. Karena apa? Menyetir saat mabuk. Sampai membunuh orang. Apa? Gak masuk akal. Dasar Hadi brengsek. Dia bawa pembunuh buat menipu keluarga Gunadi. Dia anggap putriku apa? Aku balas dia. Pernikahannya dibatalkan. Fendi, tenanglah. Benar, Ayah. Kondisi Rani sekarang begini. Selain karena harta, siapa yang mau menikahinya? Ayah sampai sekarang masih mau keras kepala. Tapi ini... Vino, tentang kondisi Rani kamu pasti sudah tahu. Kebakaran saat itu bikin wajahnya rusak. Selama kamu baik ke Rani, keluarga kami gak akan merugikanmu. Ibu, Kak Zaki, kalian tenang saja. Kalau sudah jadi suami istri, aku pasti menjaganya. Yuni, kok kamu bisa? Sorot matanya kelihatan jujur. Dia gak seperti penjahat. Mungkin ini memang takdirnya Rani. Waktu baik itu sudah tiba. Silakan pengantin masuk ke kamar.
Jangan. Wajahku menakutkan. Aku khawatir menakutimu. Kamu istriku. Mana mungkin aku terganggu? Selain itu, aku juga dituduh jadi pembunuh. Kalau dipikir lagi, aku yang gak pantas buat kamu. Rani Gunadi, putri keluarga Gunadi. Batu penguji roh menyala. Jangan-jangan dia roh istimewa. Maaf, apa aku menakutimu? Enggak, kamu cantik banget. Selain itu luka di wajahmu itu bisa aku sembuhkan. Apa katamu? Aku bisa sembuhkan luka di wajahmu. Sungguh? Waktu di penjara, aku belajar teknik pengobatan. Bagusnya bisa sembuhkan penyakit yang sulit diobati. Tunggu salepku siap. Aku janji sama kamu. Kamu pasti lebih cantik dari yang dulu. Ini salep giok salju. Aku bantu oleskan. Besok pagi akan kelihatan hasilnya. Langsung kelihatan dalam semalam. Oke, aku percaya sama kamu. Pejamkan matamu. Jangan takut. Salep giok salju dalam 5 jam langsung kelihatan efeknya. Besok pagi, bekas luka di wajahnya akan hilang semua. Gawat. Racun naganya kambuh lagi. Harus menunggu dia sembuh. Baru bisa berlatih bareng. Rani? Rani? Ayo bangun sarapan. Datang. Rani? Wajahmu? Kenapa wajahku? Cermin, cepat lihat cermin. Wajahku betulan sembuh. Ibu. Bu, wajahku betulan sembuh. Tentu saja. Aku sudah bilang. Sejak pagi ini, kamu bisa pulih seperti semula. Vino, terima kasih ya. Kamu nggak perlu sungkan. Kamu istriku. Semua ini sudah seharusnya kulakukan. Vino, lepasin putriku. Ayah, kakak, cepat lihat wajahku. Rani? Wajahmu kenapa? Bagus, ini bagus. Ini keajaiban, betulan keajaiban. Ayah, Vino yang menyembuhkan aku. Semalam dia pakai salep khusus. Cuma dipakai semalam, wajahku langsung sembuh. Vino. Aku sangat berterima kasih padamu. Selama bertahun-tahun keluarga Gunadi sudah cari banyak dokter terkenal, tapi semuanya nggak berhasil. Nggak disangka kamu datang langsung. Vino, ikut aku. Ma. Sana. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Ambil ini. Kamu sudah sembuhkan Rani. Balas budi ini
pasti akan diingat keluargaku. Di kartu ini ada 10 miliar. Kata sandinya 06 kali. Anda ingin aku meninggalkan keluarga Gunadi? Benar. Karena wajah Rani sudah pulih kembali. Dengan keadaannya sekarang, dia bisa hidup lebih baik. Vino, aku harap kamu pergi sendiri saja. Jangan halangi putriku. Ayah, apa katamu? Vino yang menyembuhkan aku. Apa ayah mau habis manis sepah dibuang? Benar, Fendi. Kenapa kamu bisa? Di rumah ini, aku kepala keluarganya. Suamiku seumur hidup cuma Vino. Kalau ayah paksa ceraikan kami, aku akan mati di depanmu sekarang juga. Anak bodoh, kamu mau bikin ibu sengsara. Ayah? Kali ini memang salah ayah. Secara perasaan, Vino sudah sembuhkan Rani. Secara logika, sekarang mereka suami istri. Kalau mau cerai, perlu persetujuan Rani dulu. Kamu, anak kurang ajar. Beraninya ajari orang tua. Salah tetap salah, benar tetap benar. Kalau ayah salah, anak wajib mengingatkan. Kamu. Kakak iparku ini sangat cocok sama namanya. Dia betulan orang yang bijak dan adil. Ya sudah. Kalian semua bela saja dia. Aku akan beri dia satu kesempatan. Dalam setahun, aku mau dia jadi Raja Kota Jinara yang baru. Raja Kota Jinara? Naga tersembunyi sudah keluar. Seluruh dunia akan terkejut. Peristiwa besar di dunia akan berubah karena Vino. Kak Gita, 5 tahun lalu kita berkumpul karena takdir di sini. Sekarang Vino sudah kuasai ilmunya. Kita semua, apa perlu keluar dari penjara? Benar. 30 tahun lalu Kak Gita membunuh Raja Kota Jinara. Sekarang tahtanya kosong. Ini waktu yang pas buat jadi batu loncatan pertama Vino. Baiklah, kalau begitu keluar. Vino naik tahta Raja Jinara. Kita semua gak boleh melewatkannya. Fendi, kamu sudah keterlaluan. Raja Kota Jinara? 30 tahun yang lalu, ada legenda di kota Jinara. Ada seorang pria yang pakai kekuatannya sendiri, berkuasa di puncak kota. Dia sekejap jadi awan, sekejap jadi hujan. Begitu hentakan kakinya, kota Jinara terguncang 3 kali. Dia dihormati semua kalangan, dipuji sebagai Raja Kota Jinara. Benar. Di hadapannya, 4 keluarga besar harus mau tunduk dan menghormati sebagai bawahan. Entah kenapa, dia menghilang secara misterius. Tahta kota Jinara pun sudah kosong selama 30 tahun. Ada banyak tokoh kuat yang ingin menduduki tahta, tapi nggak ada orang yang layak. Jadi, kamu ingin aku duduk di tahta Raja Kota Jinara? Benar. Dalam 1 tahun, kamu harus mencapai kedudukan yang sama. Buat semua pihak kota Jinara mengakui kalau kamu adalah Raja Kota Jinara yang baik. Hanya dengan begitu, aku, Hadi Gunadi, akan mengakuimu sebagai menantu pilihan. Ayah, Raja Kota Jinara itu sosok luar biasa. Ayah terlalu memaksakan hal yang mustahil. Ayah. Aku nggak peduli kalau orang lain nggak bisa. Sebagai menantuku, harus bisa melakukan hal yang orang lain nggak bisa. Ayah. Baik. Syarat ini, aku menerimanya. Kalau gagal dalam 1 tahun, aku yang pergi sendiri. Bagus. Sepakat begini. Tapi dalam setahun ini, kamu sama Rani boleh 1 kamar, tapi nggak boleh 1 ranjang. Kalau melanggar, perjanjian dibatalkan. Baik. Kamu dasar orang tua keras kepala. Vino, nggak apa-apa. Lakukan saja sebisamu. Jangan memaksakan diri. Vino, kamu terlalu gegabah. Hal itu tingkat yang gak bisa dicapai. Rani, aku bisa sembuhkan wajahmu. Aku pasti bisa melakukan ini. Raja Kota Jinara itu bukan masalah. Aku gak peduli sama kamu. Ya ampun Rani, kamu sama sekali nggak tahu kekuatan suamimu. Kota Jinara ini cuma langkah awalku. Coba ulangi lagi.
Wajah Rani sudah sembuh. Apa? Katamu Rani sembuh? Nggak begitu. Cepat suruh Vino. Anak nggak berguna itu kembali. Kalau Rani sembuh, bukannya dia jadi wanita tercantik di kota Jinara. Harusnya aku yang pergi. Aku juga bisa jadi menantu keluarga Gunadi. Adi, cepat bilang sesuatu. Ayah. Ayo, segera temui keluarga Gunadi. Pernikahan ini gak boleh menguntungkan buat Vino si anak angkat itu. Ayo. Nona Rani, Nona Rani, Nona Rani, Nona Rani, Nona Rani, Nona Rani. Nona Rani, ini permata hati dalam lautan. Aku belikan khusus untukmu, Nona Rani. Seluruh warga kota Jinara datang buat melamar. Aku dan Paman Fendi sudah bersahabat dari lama, Nona Rani. Kalian pulang saja. Aku sudah punya suami. Nona Rani, aku sangat mengagumimu. Mengagumiku? Dulu waktu wajahku rusak, di mana ketulusan kalian? Satpam, usir mereka. Nona Rani, tolong pertimbangkan. Nona Rani, pertimbangkan. Sana pergi. Minggir. Istriku, kami menjemputmu pulang. Benar Rani, hari ini kami datang cuma mau mengganti Vino. Anak angkat itu biarkan Dani saja yang jadi suamimu. Betul. Dulu Vino salah naik mobil menikah. Dia mata napi dan orang luar. Gak pantas buat putri konglomerat sepertimu. Betul Rani, ikut kami pulang ya. Keluarga Atmaja itu tetap saja penjilat. Cukup. Aku ulangi terakhir kali. Vino, itu suamiku yang sekarang atau juga nanti. Jangan Rani, jangan tertipu sama Vino. Dia itu nggak berguna. Tangkap, usir mereka jauh-jauh. Cepat lihat, ini salah satu kekuatan bawah tanah kota Jinara. Geng Macan Hitam, mobilnya Tony Bastian, Uga keluarga konglomerat nomor 1, Tuan Muda keluarga Wirya, Randy Wirya. Jangan-jangan mereka juga mau melamar. Kedua orang ini semuanya suruhan Pak Yogi. Sosok berbahaya katanya. Pak Yogi segera naik tahta kota Jinara. Saat itu, seluruh kota Jinara akan jadi miliknya. Jangan sampai cari masalah. Berisik. Rani putri keluarga Gunadi, kami datang mau melamarmu. Rani, Vino, nggak apa-apa. Ibu, aku baik-baik saja. Bela diri tingkat 3. Kapan keluarga Gunadi melahirkan sosok sehebat kamu? Aku putra sulung keluarga Gunadi, Zaki Gunadi. Kalian menyerang tanpa alasan. Sebetulnya buat apa? Pak Yogi sudah capai bela diri tingkat 7. Hampir naik tahta Raja Kota Jinara. Tinggal 1 langkah lagi. Tapi adikmu Rani sudah terpilih. Jadi wadah terobosan Pak Yogi. Apa? Kalian mau jadikan Rani wadah? Rani punya roh tubuh istimewa. Kalau keluarga Gunadi tahu diri, serahkan dia baik-baik. Semua bisa dibicarakan. Kalau gak tahu diri... Kepala keluarga Gunadi, misal menyinggung Pak Yogi, khawatirnya di kota Jinara gak akan ada keluarga Gunadi lagi. Pikirkan baik-baik. Vino? Jangan khawatir, ada aku di sini. Kalian punya 1 menit buat berpikir. Kalau gak mau, menyerahkan dia. Beraninya kamu. Ada aku di sini. Gak ada yang bisa bawa adikku. Bela diri tingkat 3. Hah, dulu sih memang lumayan hebat. Sayang sekali, Pak Tony sudah di tingkat 5. Hari ini kalian gak bisa hentikan dia. Kamu. Tuan Randy, Pak Tony, masalah ini sepertinya ada salah paham. Ayah! Fendi! Pergi! Ayah! Fendi, kamu kenapa? Ayah! Jangan bikin aku takut. Tony, mau mati ya? Kak Zaki, kamu bukan lawan mereka. Hah, datang lagi yang nekat. Siapa namamu? Cuma master biasa tingkat 5. Belum pantas tahu namaku. Kamu? Vino, kalau aku nggak bisa dapatin Rani,
kamu juga jangan mengharapkannya. Pak Tony, itu Tuan Randy. Aku tahu namanya. Namanya Vino. Dia diusir dari keluarga Atmaja. Dia cuma anak buangan. Oh, jadi begitu. Dia anggota keluarga Atmaja. Oh, bukan. Vino ini nggak ada hubungannya sama keluarga Atmaja sedikit pun. Nggak ada hubungan. Keluarga kalian ini memang sangat pandai mengikuti arus. Vino, diam kamu. Kamu pernah di penjara. Sekarang kamu bebas. Kamu langsung merebut istriku. Pak Tony, Tuan Randy, jujur saja. Orang yang harusnya menikah sama keluarga Gunadi itu aku. Tapi sekarang hal ini sudah nggak penting. Kalau kalian bisa balikan keadaan, Rani akan aku serahkan ke kalian. Benar. Kamu... Oh, ternyata kamu merebut kakak iparmu sendiri. Orang semacam ini memang harus dikasih pelajaran. Kalau begitu, hari ini aku akan bantu keluarga Atmaja bersihkan aib keluarga. Kemudian baru bawa Rani. Hati-hati! Rani, kenapa kamu sebodoh itu? Di keluarga Gunadi, gak ada yang boleh menyentuh iparku. Vino, kamu baik-baik saja kan? Ternyata begini rasanya diperhatikan. Rasanya dilindungi seseorang dari belakang. Aku baik-baik saja. Kenapa? Keluarga Gunadi sepakat mau melawan Pak Tony. Baiklah, jangan main-main. Pak Tony masih mau menunggu. Baik, hancurkan keluarga Gunadi dulu. Kemudian baru bawa Rani. Kalau Pak Tony sudah bosan, kita bisa coba tubuh istimewa yang langka ini. Jangan harap. Dasar gak tahu diri. Kakak! Vino, cepat bawa adikku. Kabur dulu. Walaupun nyawaku jadi taruhan, aku lindungi kalian kabur. Nak, kamu baik-baik saja kan? Gawat. Keluarga Gunadi, apa sungguhan gak berdaya? Vino, kenapa diam saja? Cepat bawa adikku kabur. Kak Zaki, istirahat saja. Masalah sisanya, serahkan sama aku. Kalau kamu mau mati, aku bisa mengabulkannya. Vino! Vino, jangan! Baru dandan auranya beneran beda. Cantik sekali. Kamu hamil? Bianca? Apa maksudnya ini? Kok bisa kamu hamil? Bukannya aku sudah mati. Hei, kita ini belum lulus. Bukannya ini hari saat aku ketahuan hamil? Apa jangan-jangan aku terlahir kembali? Aku ingat, hari itu aku gantikan Helen berjaga. Helen? Bianca, hari ini aku ada janji sama dokter kulit. Kamu bantu aku berjaga ya. Tolong bantu aku bawakan ini. Bisa kan? Aku gak sengaja cinta satu malam bareng Hari si pewaris kaya dan hamil anaknya. Ya ampun, Anda gak apa-apa? Siapa sangka mantan temanku Helen bareng Devi si cinta pertama Haris ternyata kerjasama buat celakai aku sampai mati, juga anak yang ada di dalam kandunganku. Aku mohon lepaskan anakku, aku mohon. Lepaskan anakmu? Kamu perempuan hina beraninya hamil anak Pak Haris. Seharusnya posisi itu milikku. Itu adalah milikku. Aku mohon lepaskan aku. Memangnya kenapa kalau kamu punya anak, Kak Haris pada akhirnya cuma jadi milikku? Kamu punya fisik yang mudah hamil. Semua indikator janin sangat stabil. Kamu yakin mau gugurkan anak ini?
Kamu yakin mau gugurkan anak ini? Tentu saja harus digugurkan. Iya kan, Bianca? Kalau kamu hamil, gimana bisa kerja? Lalu uang sewa rumah gimana? Lihat apa? Aku nggak punya uang. Minta biaya operasinya ke ayah anak itu. Semua gadis itu nggak ada yang kamu suka. Keluarga kita sulit punya keturunan. Kamu sama saja kayak ayahmu, baru bisa punya anak dengan lewat bayi tabung. Aku paham, Ibu. Halo? Apa? Kamu hamil anakku? Aku ada di rumah sakit pusat. Ini anak Anda. Ingin digugurkan atau enggak? Itu terserah Anda. Ini kesempatan terakhirku ubah takdir. Kali ini aku harus bersama anakku. Hidup dengan layak dan terhormat. Ayah, Ibu... Jangan banyak bicara, cepat pergi! Menyetir lebih cepat lagi. Dia bilang apa? Mau kasih biaya operasi. Pak Haris, ini laporannya. Bagaimana? Waktunya sangat tepat dan sesuai. Lahirkan saja anak itu, kamu pasti dapat imbalan yang setimpal. Bianca ternyata hamil anak konglomerat. Kenapa garis udik ini bisa begitu? Bianca, kamu sudah gila. Lahirkan anak cuma demi sejumlah uang. Di kehidupan lalu aku percaya ucapan munafiknya. Akhirnya bukan cuma gagal jaga anakku, aku juga dicampakkan begitu saja. Jadi ibu di usia semuda ini, apa kamu nggak pikirkan bagaimana perasaan orang tuamu? Pak Haris, apa syaratnya? Biaya pendidikan prenatal 100 miliar. Kalau bisa lahir dengan selamat, tambah 100 miliar lagi buat uang lelah. Tapi ada satu syarat. Statusmu sebagai ibu harus dirahasiakan. Bianca, apa kamu nggak merasa malu? Orang tuaku dagang kecil-kecilan demi sekolahku. Bisa dapat 100 miliar ini sepele. Helen, kamu jangan ikut campur urusanku. Aku yang berhak tentukan hidupku. Pak Haris, aku pasti jaga rahasia ini. Aku akan lahirkan dia dengan selamat. Kamu beneran nggak tahu malu? Cuma demi 100 miliar jual anakmu sendiri. Sebagai seorang ibu, apa salah kalau aku mau anakku hidup enak? Kamu beneran khawatirkan aku? Atau iri dan dengki? Apa? Dasar kamu si perempuan buta karena uang! Usir dia keluar! Kurang ajar! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan! Teman kayak gitu, sebaiknya kamu jauhi. Iya. Ternyata kamu cukup peka juga. Ayo pergi, aku antar kamu pulang. Jadi kamu tinggal di tempat kayak gini, dan kamu tinggal bareng dia? Iya, aku berencana pindah rumah. Aku juga nggak akan berhubungan lagi dengannya. Lingkungan pertumbuhan bayi itu yang paling penting. Kayaknya kamu lebih pintar dari yang aku duga. Aku pernah menderita, nggak mau keulang lagi. Kalau gitu tinggallah di rumahku. Ibu juga bisa sering lihat kamu. Baik, aku mengerti. Nah, di kehidupan ini, kamu akan jadi putri paling bahagia di dunia. Pak Haris, Anda sudah kembali. Untuk selanjutnya, tiap minggu kamu harus periksa ke rumah sakit. Dia kepala pelayan di sini. Kalau ada perlu apa-apa, bilang ke dia. Sudah sangat larut, kamu istirahat saja dulu. Lift turun. Di dalam rumah ternyata ada lift. Itu Helen. Helen,
bisa nggak rumahnya dibereskan sedikit? Kamu tiap hari nganggur, kamu saja. Aku ada janji. Bianca, ambilkan aku minum. Aku haus. Perempuan yang sangat biasa kayak gini ternyata bisa hamil anak Kak Haris. Apa jangan-jangan Kak Haris sudah buta? Dulu aku bodoh mau saja ditindas orang. Kali ini aku nggak akan jadi si lemah lagi. Itu, Pak Edi, Silahkan bicara, Nona. tolong carikan pelatih yoga ibu hamil sama ahli gizi yang urus pola makan ibu hamil juga. Baik, Nona. Apa ada perintah lainnya? Tolong pesankan juga satu orang penata gaya yang biasanya tangani riasan para artis. Baik, Nona. Kalau mau jadi menantu keluarga konglomerat, harus dimulai dengan perbaiki penampilan. Baru dandan auranya beneran beda. Cantik sekali. Kamu tenang saja, anaknya sangat anteng. Pas aku tidur, dia ikut tidur, gerak ikut gerak. Baguslah kalau begitu. Oh iya Pak Haris, kamu besok apa ada waktu? Nggak ada waktu. Kalau butuh apa-apa, bilang ke Pak Edi. Selain urusan anak, jangan kontak pribadi. Aku paham. Kayaknya acara wisuda besok harus pergi sendiri. Beneran, Bianca sudah goda orang kaya. Penampilan udik gitu, mana mungkin. Jangan-jangan dia goda kakek-kakek. Benar sekali. Dia hamil anak seorang kakek tua. Tapi gayanya kayak istri sah saja. Sudah kunasehati, malah putus hubungan denganku. Wah, beneran nggak tahu malu. Bukannya dia itu cuma wanita simpanan. Kamu bilang siapa yang wanita simpanan? Wah, itu siapa? Kenal tidak? Siapa wanita itu? Baru pertama kali lihat. Wah, wajahnya cantik banget. Rasanya jauh lebih cantik dari Helen. Nggak ada apa-apanya. Dia beneran kayak Dewi. Kamu siapa? Kamu ini salah masuk tempat ya? Aku Bianca. Apa? Terima kasih sudah luangkan waktu hadiri wisuda. Silahkan, lewat sini. Kalau kamu masih berani sebarkan rumor, aku akan minta pengacara buat kirim somasi. Kalau mau dituntut, silakan saja coba. Wah, sejak kapan Bianca jadi secantik itu? Memang enak kalau punya uang. Awas kamu Bianca. Ya, selanjutnya penghargaan lulusan terbaik tahun ini. Wakil Rektor, mohon bantuan untuk umumkan. Lulusan terbaik jurusan manajemen perhotelan. Harun, Fajar, juga Bianca. Yang namanya disebut silakan naik panggung. Bianca akan wakili untuk terima penghargaan. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Wakil Rektor, Bianca nggak layak jadi lulusan terbaik di sini. Bianca itu wanita simpanan.
Aku lapor kehidupan pribadi Bianca sangat kacau. Selama masa magang di hotel, dia goda pria beristri kaya untuk selingkuh dengannya. Hamilnya buat alasan hancurkan rumah tangga orang. Sungguh keterlaluan. Dia hamil anak pria itu. Orang kayak gini, mana pantas jadi lulusan terbaik di kampus ini. Kehidupan pribadinya sungguh nggak bermoral. Dia sudah rusak nama baik kampus ini. Dia harus segera dikeluarkan. Gimana mungkin dia jadi lulusan terbaik? Ya betul. Keluarkan dia. Keluarkan dia. Keluarkan dia. Bianca, apa ini benar? Itu tidak benar. Itu semua cuma rumor. Benarkah? Kamu beneran hamil? Kamu berani bilang ayah anakmu itu suamimu? Bianca, tolong jawab dengan jujur. Aku akui ayah dari anak ini bukan suamiku. Tapi aku gak pernah ngerusak keluarga orang demi uang. Kenapa kamu sebarkan rumor kayak gini? Apa maksudnya, Helen? Kamu memang terima uang buat lahiran anak orang. Lucu, wanita simpanan kok berani selantang ini? Kayaknya kamu goda kakek-kakek kaya itu memalukan. Sudah cukup sampai di Buruan sini. turun sana. Turun, ngapain Buruan berdiri di turun. situ?